Halo guys, ini sudah direkam loh. Halo guys, ini sudah direkam loh. Nama kamu siapa? Lup? Gak mau nyebut nama. Mau di tempat ramai. Namamu siapa? Mocha. Nama saya Erosa. Resa. Resa. Saya ini loh tenang ya. Jadi kita lagi di alun-alun. Kita mau ngapain? Nggak tahu. Mbak permisi, mau nanya. Kira-kira menurut pendapatnya Mbak itu bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia? Masih kurang guys, itu seperti apa itu kasus sampai yang kemarin itu. Oh oke, makasih Mbak kalau gitu, maaf ganggu waktunya ya. Tidak apa-apa. Menurut kamu penegakan hukum di Indonesia itu bagaimana? Oh, kalau menurut saya itu masih kurang ya, karena di Indonesia ini masih tergolong tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Jadinya itu belum adil sepenuhnya. Seperti itu aja. Oke, makasih Mas, maaf mengganggu waktunya. Menurut kalian bagaimana penegakan hukum di Indonesia itu? Masih kurang sih Kak, menurut saya. Kalau Bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia itu? menurut saya penegakan hukum di Indonesia itu masih kurang dari segi pemberian keadilan kepada terdakwanya. Oke, makasih ya Mbak. Si Pak mau bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang penegakan hukum di Indonesia? Ya, menurut saya penegakan hukum di Indonesia ini masih belum bisa berjalan sepenuhnya, karena hukum di Indonesia masih banyak pihak-pihak penegak hukum yang tidak secara tegas melakukan penegakan. Untuk kasus yang baru-baru ini ada beberapa sampai 7 bulan kasus seperti yang baru saja kita ini kan kasus Sambo ini masih 7 bulan masih baru mau kelar. Ini menunjukkan supremasi hukum di Indonesia masih belum bagus. Ya Pak, terima kasih Pak kalau begitu. Nah, teman-teman tadi kan sudah dengar nih pendapat mereka. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Apakah teman-teman sudah paham konsep dari perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri? Banyak ahli berpendapat tentang konsep ini. Tapi di sini aku akan mengambil pendapat dari Simanjuntak. Jadi beliau mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya terkait hak-haknya agar tidak dilanggar. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang telah berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai sebuah perlindungan hukum apabila memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintahan kepada warga negaranya. Yang kedua adalah jaminan kepastian hukum bagi yang berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Yang ketiga adalah adanya sanksi hukuman bagi pelaku yang melanggarnya. Lalu, apa fungsi dari perlindungan dan penegakan hukum? Nah, ada 3 fungsi perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, menegakkan keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian di dalam masyarakat. Nah, jadi kalian pasti udah mengetahui apa saja fungsi dan konsep perlindungan penegakan hukum di Indonesia. Nah, apakah kalian mengetahui apa saja lembaga penegakan hukum di Indonesia itu? Nah, jadi lembaga penegakan hukum di Indonesia ada banyak sekali.
Ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, lembaga pemasyarakatan, KPK, advokat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bakal ngajak kalian buat jalan-jalan ke beberapa tempat lembaga penegakan hukum di Kota Tuban. Ikutin terus ya. Yang pertama adalah Polres Tuban. Nah, tempatnya ada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Tuban. Nah, jadi di sini adalah awal mula suatu kasus dilaporkan dan diproses melalui penyidikan. Banyak kasus yang bisa dilaporkan di sini, seperti kasus kehilangan barang, pencurian, dan tindak pidana lainnya. Oh iya, pembuatan laporan ke kepolisian itu gratis ya teman-teman. Apabila ada oknum polisi yang meminta bayaran untuk itu, maka hal tersebut bisa saja terindikasi pungli dan kalian bisa melaporkannya ke bagian profesi dan pengamanan atau Propam Polri. Nah, sekarang itu kita udah ada di alun-alun Tuban karena di sekitar sini tuh banyak banget lembaga pemerintahan, terutama lembaga hukum. Kalau yang ini tuh Kejaksaan Negeri Tuban, jadi berkas penyidikan polisi dilimpahkan kejaksaan untuk dituntut dan kemudian didaftarkan ke persidangan. Oh ya, Kejaksaan Tuban itu tempatnya ada di Jalan R.A. Kartini, yaitu sebelah selatan alun-alun Tuban. Luki, hai, itu Resa. Oh, gak maksudnya nih. Resa galau karena nggak ada Mas. Ayo. Oke, kita sekarang sedang menuju ke Pengadilan Negeri Tuban yang tempatnya ada di Jalan Veteran. Nah, di sini itu adalah tempat di mana suatu perkara diadili berdasarkan berkas yang telah dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan negeri. Nah, di sini itu di Tuban termasuk ke dalam pengadilan negeri kelas 1B. Hakim yang bijaksana sangat diperlukan di pengadilan, karena hakim yang bijaksana tentu akan membuat keputusan yang tepat. Terus sebenarnya sebelum ke pengadilan negeri itu kita lewat ke lembaga pemasyarakatan atau Lapas Tuban, tempatnya juga di Jalan Veteran. Di sini itu adalah tempat di mana terpidana menghabiskan masa hukumannya. Kalau kita kembali menyimak wawancara tadi, semua merasakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih kurang. Mau bagaimana lagi, stigma yang berkembang bahwa hukum selalu lemah di hadapan uang. Namun, sebagai masyarakat, janganlah kita hanya mengkritisi. Hukum tidak dibuat untuk menambah anggota sel tahanan, tetapi untuk membuat kita berpikir ribuan kali sebelum melanggarnya. Sinergitas yang baik antara masyarakat dan penegak hukum sangat penting untuk menentukan arah suatu bangsa, terutama Indonesia. Nah, itu tadi adalah vlog dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Dadah.